Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Paujiah dari tingkat 1A D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hormon yang dihasilkan oleh kelenjar sistem endokrin dan berbagai macam penyakit yang menyerangnya. Mari kita simak video berikut. Sistem endokrin. Kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari. Letaknya berada di dalam otak, tepatnya di bawah hipotalamus. Bagian depan menghasilkan hormon somatotropin berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan, hormon TSH berfungsi untuk memelihara pertumbuhan dan perkembangan kelenjar tiroid, hormon ACTH berfungsi untuk merangsang korteks ginjal, hormon LTH berfungsi untuk merangsang kelenjar pada susu, dan hormon gonadotropin. Pada bagian tengah terdapat hormon melanotropin berfungsi untuk mempengaruhi warna kulit. Pada bagian belakang menghasilkan hormon oksitosin berfungsi untuk menstimulasi kontraksi otot dan hormon ADH berfungsi untuk menurunkan volume urin. Penyakit agromegali, suatu kondisi di mana kelebihan growth hormone biasa menyerang usia 30-50 tahun. Gejalanya yaitu pembengkakan pada tangan dan kaki, perubahan wajah, dan kulit terasa kasar. Penyakit gigantisme, suatu kondisi kelebihan growth hormone biasanya menyerang anak kecil sebelum usia masa pubertas. Gejala dan tandanya yaitu tinggi dan berat badan di atas rata-rata usia anak seusianya, kemudian ukuran tangan dan kaki yang sangat besar dan tebal. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid. Terdapat hormon triodotiron dan hormon tiroksin yang sama-sama berfungsi untuk mengontrol metabolisme dan suhu tubuh. Kemudian ada hormon kalsitonin berfungsi untuk mengurangi kadar kalsium dalam darah. Penyakit hipertiroidisme, penyakit kelebihan hormon tiroid yang terlalu tinggi di dalam tubuh. Gejala dan tandanya pembesaran kelenjar tiroid atau penyakit gondok, bola mata terlihat sangat menonjol, kemudian tekanan darah yang meningkat. Penyakit gondok, suatu kondisi di mana kelenjar tiroid membengkak. Gejala dan tandanya yaitu muncul benjolan di leher, sulit menelan, sulit bernapas, kemudian nyeri di area leher. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah dua pasang kelenjar kecil yang tertanam di setiap sisi permukaan kelenjar tiroid, menghasilkan hormon paratiroid berfungsi untuk meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Penyakit hipoparatiroidisme, kondisi di mana kelenjar paratiroid kurang aktif dan membuat kadar hormon paratiroid dalam tubuh terlalu rendah. Gejalanya yaitu gangguan sensorik seperti kesemutan, nyeri otot atau kram, dan juga masalah psikologis seperti mudah cemas atau depresi. Penyakit hiperparatiroidisme, kondisi di mana hormon paratiroid dalam darah terlalu tinggi. Gejalanya yaitu nafsu makan menurun, gangguan pencernaan, sering buang air kecil, kemudian tubuh terasa lemah dan selalu lelah. Kelenjar Pulau Langerhans atau Pankreas terletak di perut bagian belakang. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon insulin berfungsi untuk mengubah gula darah glukosa menjadi gula otot atau glukogen. Dan kedua, hormon glukogen berfungsi untuk mengubah gula otot glukogen menjadi gula darah atau glukosa. Penyakit pankreatitis akut. Penyakit di mana pankreas mengalami peradangan dan rusak karena zat pencernaan yang dihasilkannya sendiri. Gejala dan tandanya yaitu demam, gangguan pencernaan, perut membengkak, kulit dan mata menguning, kemudian jantung berdetak dengan cepat.
Penyakit diabetes terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang tersedia secara optimal. Gejalanya yaitu haus atau lapar yang berlebih, sering buang air kecil, mual dan muntah, kenaikan dan penurunan berat badan yang tidak sesuai, perubahan pada penglihatan. Kelenjar adrenal terdapat pada bagian korteks ginjal. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon aldosteron berfungsi untuk meningkatkan jumlah natrium, hormon kortisol berfungsi untuk mengontrol metabolisme karbohidrat, protein, lemak, dan membantu menolak efek destruktif dan stres mental fisik. Hormon androgen dan estrogen berfungsi yang identik dengan dihasilkannya gonad. Pada bagian medula ginjal, hormon yang dihasilkan yaitu hormon adrenalin berfungsi untuk merespons saat merasa stres, kemudian hormon norepinefrin atau noradrenalin berfungsi untuk memobilisasi otak dan tubuh untuk bertindak. Penyakit aldosteronisme. Kondisi di mana hormon aldosteron yang terlalu banyak di dalam tubuh. Gejala dan tandanya, tekanan darah tinggi, kram otot, tubuh lemas, mual atau sembelit, dan sering buang air kecil. Penyakit sindrom Cushing, di mana kumpulan gejala yang muncul akibat kadar hormon kortisol yang terlalu tinggi di dalam tubuh. Gejalanya, berat badan meningkat, menumpuknya jaringan lemak terutama pada bahu serta wajah, guratan berwarna ungu kemerahan di kulit perut, paha, payudara, dan lengan, penipisan kulit sehingga kulit menjadi mudah memar, dan luka pada kulit menjadi sulit sembuh. Yaitu kelenjar gonad yang terdapat pada pria dan wanita. Pada wanita terdapat di ovarium yang menghasilkan hormon estrogen, berfungsi untuk menjaga dan mempertahankan kekuatan rahim, kemudian hormon progesteron berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi, dan pada pria terdapat di testis. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon testosteron berfungsi untuk berpengaruh terhadap libido serta perubahan karakteristik seks sekunder pada pria saat puber. Menyerang kelenjar ini diantaranya yaitu 1. Hipogonadisme, yaitu kondisi ketika hormon seksual yang dihasilkan oleh kelenjar seksual berada di bawah jumlah normal atau kurangnya gairah seksual. 2. Yaitu penyakit amenor. Amenor adalah kondisi tidak terjadinya menstruasi atau tidak haid pada wanita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.